sendiri. Nah, ini akan menimbulkan kosakata baru yang mempengaruhi dari perkembangan anak. Anak juga di sini dikatakan sudah mulai bergurau, bertengkar, berdialog. Di dalam bukunya Slamet dan Kundaru tahun 2013, anak sudah mulai Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai anak di masa memasuki taman kanak-kanak. Nah, ini anak di masa memasuki taman kanak-kanak. Kita akan mempelajari mengenai keterampilan berbahasa. Ini saya masih menggunakan buku referensi dari Kundaru dan Slamet ini mengenai teori dan aplikasi pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar tahun 2013 yang bisa digunakan untuk bahan pembelajaran ketika kita akan mengetahui mengenai karakteristik bahasa pada anak itu sendiri, perkembangannya seperti apa. Kita pada pertemuan ini akan membahas mengenai bahasa di saat anak memasuki taman kanak-kanak. Di dalam bukunya tadi Kundaru dan Slamet tahun 2013 di sini dijelaskan pada saat memasuki taman kanak-kanak, anak sudah memiliki sejumlah kosakata. Anak sudah memiliki sejumlah kosakata yang berasal dari ibunya, bahasa ibu. Bahasa yang pertama kali dikenal oleh anak itu adalah bahasa ibu. Bahasa yang ada di dalam keluarga, lingkungan paling terdekat dari anak ketika dia mengenal bahasa pertama kali adalah bahasa ibu. Anak sudah memahami mengenai sejumlah kosakata yang telah disimaknya, dan tentunya anak ini sudah mulai berkembang dari kosakata yang sedikit lama-lama menjadi banyak berdasarkan hasil simaknya selama ini seperti apa. Dan tentunya ketika sudah masuk ke taman kanak-kanak ini, anak sudah juga dapat menyampaikan. Nah, di sini dijelaskan bahwa hampir seluruh kaidah tata bahasa sudah dikuasai oleh anak. Anak sudah mulai lancar di dalam berbicaranya, menyampaikan gagasannya, menyampaikan idenya, tentunya hal-hal yang diinginkannya seperti apa. Nah, ini anak dapat membuat kalimat tanya di sini. Kalimat tanya, ada keinginan-keinginan dan pertanyaan yang diungkapkan oleh di situ. Aku ingin seperti itu, boleh tidak? Apa ini? Nah, itu apa? Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan singkat, namun anak sudah dapat menyampaikan pertanyaan. Nah, ini. Kemudian kadang di sini muncul pula berita. Nah, dia bisa juga menceritakan sesuatu yang telah diketahuinya. Nah, ini. Berita-berita seperti ini akan disampaikan oleh anak kepada misalnya orang tuanya, temannya, gurunya. Ini anak sudah mulai mahir ketika masuk ke taman kanak-kanak, dan cenderung di situ semuanya adalah sesuai dengan faktanya. Yang dikatakan oleh anak adalah sesuai dengan faktanya. Ceritanya seperti apa ketika disimak pertama akan disampaikan sama persis seperti itu. Nah, itu. Kemudian kadang juga ada hal-hal yang di sini dikatakan bahwa ada yang berbeda dengan maksud yang disampaikannya. Artinya apa? Kadang anak ketika menyimak perkataan tertentu dikatakannya juga, padahal anak terkadang belum sepenuhnya memahami arti dari kata tersebut. Nah, ini karena salah satunya dari pergaulan. Nah, kemudian seringnya anak mengikuti aktivitas-aktivitas di luar lingkungan anak itu sendiri. Nah, ini akan menimbulkan kosakata baru yang mempengaruhi dari perkembangan anak. Anak juga di sini dikatakan sudah mulai bergurau, bertengkar, berdialog. Di dalam bukunya Slamet dan Kundaru tahun 2013, anak sudah mulai bertengkar. Nah, ini sudah mulai bertengkar, memperebutkan sesuatu. Nah, ini ada sisi emosi yang sudah mulai berkembang
pada diri anak tersebut. Ini sangat penting untuk diketahui. Kemudian anak sudah mulai berdialog dengan teman-temannya, sudah mulai berbaur. Nah, ini penting sekali ada lingkungan-lingkungan seperti itu di sekitar anak, apalagi ketika sudah masuk ke taman kanak-kanak ini sudah mulai masa-masa bermain, masa-masa anak menggunakan bahasa yang dimilikinya akan dipraktekannya kepada teman-temannya. Hal-hal yang ada di lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggalnya itu akan diceritakan, akan dipraktekkan. Nah, itu anak suka hal-hal yang baru yang baru diketahuinya, kemudian akan diceritakan, akan didialogkan. Ini sangat menarik sekali ketika kita memahami mengenai dunia anak. Anak sudah mempelajari hal-hal yang di luar kosakata dan tata bahasa. Ini di sini dikatakan bahwa hal-hal seperti ini tentunya anak sudah semakin berkembang pemahamannya, kosakatanya berkembang, pemahamannya berkembang. Namun kadang ada hal-hal yang baru seperti yang saya katakan sebelumnya. Ini bahasa, karena bahasa anak selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dilakukannya. Pengalaman itu tentunya sangat dibutuhkan oleh anak. Misalnya mereka dapat berbicara bahasa bayi pada bayi. Ini karena apa? Ketika bertemu dengan bayi, anak itu pernah menjadi bayi, dia akan mencoba bergurau dengan bahasa bayi ini, meledeknya, mengajaknya bermain dengan bahasa-bahasa bayi. Dapat menyatakan lelucon dengan sesama teman. Ini sudah mulai anak dikatakan di bukunya Slamet dan Kondaru ini, anak sudah mulai di sini memainkan lelucon-lelucon. Berdasarkan tentunya kepercayaan diri yang dimilikinya. Kemudian sudah mulai belajar teka-teki. Ini tentunya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukannya. Dia akan mencoba menanyakan, tahu tidak mengenai ini karena sejak awal juga diajarkan sebenarnya ini namanya meja, ini tuh namanya pensil ini. Kemudian akan diuji cobakan juga terhadap kakaknya dengan sesuatu yang dimungkinkan baru diketahuinya, kemudian akan ditanyakan mengenai kebenarannya seperti apa. Ini ketika kita sudah mempelajari mengenai dunia anak ini, tentunya peran pendidik ini, setiap anak memiliki karakteristik penguasaan bahasa yang berbeda-beda berdasarkan lingkungannya, berdasarkan keluarganya. Hal-hal seperti tadi akan mempengaruhi kosakata dan perkembangan bahasa anak. Itu tadi penjelasan saya mengenai bahasa yang dimiliki oleh anak ketika anak memasuki masa taman kanak-kanak. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai berjumpa di channel Arketimum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketimum 18.